Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Saat ini kami berada di tepian Sungai Komring, Desa Sugiwaras, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan saat ini kita sudah bersama inovator, salah satu inovator dari Ogan Komering Ilir, yaitu Bapak Jihad Yuliadi. Selamat datang Bapak. Selamat datang, di podcast kami. Ya. Pak Jihad Yuliadi ini salah satu nominasi yang kemarin terpilih BUMDes Inovatif ya Pak ya. Ya, Selamat sekali lagi, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Agak enak. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas ataupun sharing informasi tentang inovasinya Pak Jihad yang diberi judul pemanfaatan kotoran hewan menjadi pupuk dan asap cair ya Pak ya. Ya, benar. Nah, menarik nih kalau sudah soal pupuk ataupun asap cair, kita pengen tahu nih apa yang menjadi latar belakang ataupun pemanfaatannya. Boleh diceritakan nggak latar belakang dari adanya inovasi ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terciptanya pembuatan pupuk organik dan asap cair itu diawali di tahun 2018. Pada saat itu untuk pupuk organik kami melihat ada beberapa masyarakat itu mengembala sapi, Bu. Oke. Jadi di desa kami itu banyak sekali sapi dan juga banyak sekali kotoran hewan tadi yang berkeliaran tanpa dimanfaatkan sama sekali. Jadi pada saat itu dengan kawan-kawan di BUMDes kami melihat ini kayaknya peluang ini, kata kami kan. Jadi pada saat itu 2018 kami ada salah satu rekan kami itu dilatih di Bandung untuk pembuatan pupuk organik tadi. Nah, selepas pulang dari sana kami membuat pupuk organik dari kotoran sapi dan dari kotoran kambing. Nah, kalau untuk asap cair itu kami melihat potensinya itu dari di sekitaran kami itu banyak namanya pohon karet. Nah, di saat itu pohon karet itu masih menggunakan cuka pembekunya itu masih menggunakan cuka pembeku dari bahan kimia, yaitu beli Bu, dari bahan kimia yang sangat berbahaya di itunya. Kami membuat inovasi terbaru itu yang namanya asap cair. Asap cair itu kondensasi dari batok kelapa dikondensasikan menjadi asap cair. Nah, kalau fungsi untuk asap cair tadi itu untuk pembeku latek tadi, Bu, pembeku karet. Jadi memang di BUMDesnya Lumintu ya namanya ya, benar. di Desa Kepayang ini punya produk ataupun pengembangan usaha, yaitu pemanfaatan pupuk organik tadi, penghasil pupuk organik dari kotoran hewan, kemudian asap cair dari kondensasi batok kelapa untuk apa yang dimanfaatkan untuk pengeras atau pembeku karet gitu ya. Jadi memang ini bermanfaat. Nah, kalau tujuan dan manfaatnya sendiri dari produk ini seperti apa nih? Kalau untuk manfaat pupuk organik itu banyak sekali, Bu, manfaatnya. Yaitu salah satunya untuk di pertanian, khususnya di pertanian padi, terus di perkebunan dan juga di tanaman palawija. Kalau untuk pupuk organik. Nah, dan juga kalau untuk asap cair itu salah satu yang paling utama produknya digunakan untuk penggumpalan karet. Ada pengumpulan latek tadi. Yang kedua, asap cair itu bisa juga digunakan untuk menghilangkan atau untuk obat yang namanya obat hama di tanaman padi, di palawija kayaknya khususnya kayak semut, terus ulat, belalang dan lain-lain hama-hama yang karena asap cair itu, Bu, asap cair itu berbau, dia sangit kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi menyengat ya. Menyengat. Jadi itu tidak disukai oleh hewan-hewan tadi. Jadi benar-benar hasil dari asap cair itu dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dari BUMDes itu gitu. Nah, berapa banyak produksi dari Kohe yang sudah dimanfaatkan itu? Untuk alhamdulillah untuk tahun ini kami sudah ada pesanan yaitu 200 ton untuk saat ini, Bu. Itu untuk tanaman palawija. Jadi alhamdulillah. Itu di Sumsel atau dikirim? Kalau di saat itu masih kami kirim jauh-jauh, Bu, karena waktu saat itu kan
untuk pupuk organik itu masih kurang diminati oleh masyarakat kami khususnya. Jadi kami promosi lewat media online, media sosial. Nah, alhamdulillah di tahun ini malahan sekarang lebih banyaklah masyarakat di lingkungan, khususnya di lingkungan Lempuing di Kabupaten Oki ini yang memanfaatkan pupuk organik itu tadi. Jadi memang produksi yang memang sudah besar, kemudian dibantu dengan sosialisasi, kemudian pemasarannya juga di luar Sumsel gitu ya. Bener, sehingga saat ini peningkatan pendapatan ya bagi BUMDes ya Mas Jihat ya. Kalau untuk hambatannya sendiri dari mulai produksi di 2018 sampai sekarang itu seperti apa? Kalau untuk hambatannya, nah karena sekarang ini banyaknya yang peminat pupuk organik tadi, hambatan kami pada saat ini malah kekurangan bahan baku. Ya? Sekarang malah kekurangan bahan baku itu untuk batok kelapa berarti? Batok kelapa dan kotoran hewannya. Dan kotoran hewannya. Nah, ada usaha nggak untuk ngambil dari mana? Kalau gitu? solusi pada saat ini kami sudah mengambil di luar dari Kecamatan Lempuing. Kami sudah di kecamatan lain, di Kecamatan Mesuji, sampai di sini juga di Kecamatan Teluk Gelam juga kami ngambil bahan bakunya. Ada merek dari produknya nggak, atau memang apa misalnya dari BUMDes Lumintu atau misalnya kohe apa atau pupuk apa gitu? Ya, kalau untuk merek kami tetap menggunakan merek pupuk organik kohe dari Lumintu. Gitu ya. Jadi menggunakan nama BUMDes Lumintunya. Iya, dari menggunakan Lumintu. Nah, hasil yang diharapkan nih, kan kalau sekarang kayaknya udah produksinya udah melimpah ya. Ya, benar. Maksudnya permintaannya justru sekarang kesulitan untuk bahan bakunya udah ngambil dari daerah lain. Nah, hasil yang diharapkan untuk kedepannya seperti apa tuh? Jadi untuk program ke depan atau yang kami inginkan ke depan, Bu, mungkin kedepannya kami ingin membuat yaitu peternakan kambing dan peternakan sapi. Karena biar produksinya kami jelas gitu jelas ya. Jadi produksi kotorannya jelas, kami tidak cari kemana-mana dan juga kami bisa mengembangkan usaha dari kotoran sapi tadi menjadi pengembuan sapi atau peternakannya juga jalan sapi. Gitu. Jadi ya. bisa jalan 2-3 gitu Bu. Terus yang untuk asap cairnya? Kalau untuk asap cair itu kami sudah ada solusi untuk saat ini. Jadi solusi kami itu menggunakan sekam padi. Jadi sekam padi, kami menggunakan sekam padi. Limbah dari sekam padi itu kami campurkan di pupuk kami tadi, di pupuk organik tadi. Itu menjadi arang sekam. Nah, arang sekam tadi kami campurkan di dalam pupuk organik tadi. Oh, jadi kondensasi dari batok kelapa tadi sudah merambah ke sekam padi. Iya, jadi ada tambahan. Tapi bisa untuk pembeku karet juga? Bisa juga, Bu. Jadi sudah mulai kembangkan ya. Ada cara lain gitu ya. Karena mungkin batok kelapa sudah bahan bakunya juga gitu ya. Jadi kita cari alternatif lain gitu ya. Nah, terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa? Itu kesan dan pesan khususnya sahabat inovasi. Pada saat ini BUMDes Lumintu mungkin itu hanya satu-satunya di Kecamatan Lempuing yang berjalan untuk menggerakkan sebuah BUMDes yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa. Karena selama ini BUMDes itu banyak yang belum berjalan untuk kegiatan itu tadi. Jadi untuk kesan-kesan kami, semoga adanya BUMDes Lumintu untuk meningkatkan BUMDes yang lain, semoga bisa berjalan seiringan dengan BUMDes Lumintu itu tadi. Sekaligus saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang selalu mendukung program-program BUMDes Lumintu, dan juga Bapak Kecamatan Lempuing, Pak Camat, Pak Sujito, dan juga Bapak Bupati Ogan Komering Ilir yang selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan yang ada di BUMDes Lumintu itu tadi. Sekali lagi terima kasih Mas Jihat sudah berbagi pengalaman ya. Mudah-mudahan kesuksesan BUMDes Lumintu ini bisa menjadi trigger ataupun pendorong bagi anak-anak muda yang lain untuk berusaha gitu ya, melalui apapun medianya seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi, kita tunggu hasil yang diharapkannya, mudah-mudahan bisa kita undang lagi di podcast, bisa sharing lagi ya. Siap. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Berjumpa lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Terima kasih.